Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang mahasiswa inovatif. Selamat datang Bapak Erwin Saputra SPDGR, betul ya? Panggilannya benar, Pak Erwin. Benar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Erwin ini dari Universitas Muhammadiyah Palembang ya Pak ya? Benar. Hari ini kita akan ngobrol tentang inovasinya Pak Erwin yang dikasih judul Protufel. Protufel ya, produk turunan F2 Eco Enzim Lengkuas. Nah mungkin bisa kita lihat di sini ada produknya. Untuk wujudkan generasi ekopreneur madani sebagai sarana meningkatkan ekonomi kerakyatan Sumsel, gitu Pak ya, betul ya. Nah sebelum kita tanya lebih lanjut nih, apa sih yang dimaksud dengan Protufel atau produk turunan F2 ini? Bisa dijelaskan nggak Pak Erwin? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang disebut dengan Protufel itu adalah sebenarnya akronim Bu ya. Protufel itu merupakan produk turunan F2 Eco Enzim Lengkuas. Jadi dasarnya sebenarnya dari pemanfaatan limbah tersebut itu kita olah. Pertama terbentuk satu ekoenzim dari pengolahan limbah seperti itu, kemudian pengolahan limbah yang kedua kita fermentasikan kembali dan kita beri tambahan dengan pemanfaatan lengkuas. Karena berdasarkan studi literatur, lengkuas tersebut itu mengandung zat aktif berupa penilpropanoid seperti itu yang sangat baik sebagai antimikroba. Berarti awal mulanya sebelum kita fermentasikan kedua itu limbah ya? Iya, benar. Terus F2-nya itu berarti kita menggunakan lengkuas gitu ya. Sekali. Nah, boleh dijelaskan nggak nih latar belakangnya gimana sih kok bisa punya ide buat Protufel ini? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi latar belakangnya berasal dari banyaknya limbah organik seperti itu. Dan kemudian saya coba untuk studi literatur, ternyata di Sumatera Selatan tersebut itu lumayan banyak yang disajikan dalam visualisasi diagram pie seperti itu. Jadi irisan untuk limbah organiknya saja sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 itu intervalnya mencapai 0,49%. Nah, ini miris seperti itu. Jadi termasuk ternyata penyumbang, salah satu penyumbang dari sampah organik tersebut itu dari rumah juga, rumah tangga saya seperti itu. Nah, jadi ini gimana kalau misalnya setiap hari harus menumpuk, ini sayang sekali nantinya, justru tidak akan mencapai solusi, tidak akan ada solusinya. Kemudian supaya ada solusinya, saya coba cari studi literatur, ternyata ada salah satu teknologi disebut dengan teknologi ekoenzim. Nah, kemudian dari teknologi ekoenzim tersebut itu kita manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, yang paling dekat itu apa seperti itu. Ternyata salah satu rempah-rempahnya adalah lengkuas atau disebut memiliki bahasa ilmiahnya adalah Alpinia galanga. Karena kandungannya adalah mengandung penilpropanoid yang sangat baik sebagai antimikroba. Iya, berarti ini sudah diiringi dengan studi literatur dulu. Benar dan sekali. Mungkin uji coba terus-terusan ya sebelum dapat produk ini gitu. Dan formula yang tepat tentunya. Iya benar, menggunakan lengkuas itu kan suatu inovasi terbaru berarti ya karena sudah diinfokan. Dicari tahu apa khasiatnya gitu ya. Nah, kalau tujuan dan manfaatnya sendiri nih dari produk ini ada berapa jenis dulu? Yang pertama kalau misalnya tujuannya itu ya, kita yang pertama tentu berdasarkan dari judul sudah terlihat sebenarnya produk turunan F2 ekoenzim lengkuas. Kita pemanfaatan untuk mengurangi jumlah limbah yang ada sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah untuk supaya kita itu bisa berpikir kreatif, kemudian itu dari produk yang kita hasilkan tersebut itu bisa meningkatkan perekonomian. Nah, kalau menurut saya pribadi sih perekonomian tersebut yang meningkat tidak harus begitu hasilnya, tapi salah satunya adalah ide-ide kreatif yang mampu menghasilkan uang seperti itu. Dengan ide kreatif tersebut itu berbasis limbah. Kemudian manfaatnya yang pertama adalah kita sebagai warga Sumatera Selatan khususnya tersebut itu bisa menjadi warga yang cerdas, bisa menjadi warga yang kreatif dengan memanfaatkan limbah menjadi beberapa produk-produk yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini ada beberapa ini Bu. Izin ya saya sampaikan. Silakan. Nah, ini ada apa namanya? Yang ini ya ada karbol seperti itu ya. Karbol dengan bahan utamanya sama ekoenzim F2 lengkuas. Kemudian di sini ini juga ada sabun cuci piring seperti itu. Ada sabun cuci piring. Kemudian ada juga
yang sabun batang. Ya Mm-mm. seperti Ini untuk itu. buat mandi. Iya, yang ini untuk Oke. buat mandi. Kemudian ada satu lagi ada pupuk organik cairnya. Dia seperti Oke. itu di pupuk organik Oke. cairnya karena berdasarkan studi literatur juga Mm-mm. kaya akan kandungan nitrogen, fosfor dan kalium yang sangat baik untuk pertumbuhan vegetatif dari Oke. tanaman, dan itu sudah diuji coba untuk khususnya adalah tanaman-tanaman hias. Kemudian itu tanaman-tanaman yang di rumah tangga juga Oke. seperti tanaman cabai gitu. Oke. Ini formulanya ada yang beda nggak nih antara pupuk organik untuk karbol, sabun cuci piring, sabun mandi gitu Iya. kan? Karena kan fungsinya beda-beda nih. Benar. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, jadi kalau misalnya untuk formulanya tentunya karena ini jenisnya juga beda-beda, jadi berbeda juga seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk pembuatan nih sabun batang seperti itu atau sabun padat, untuk sabun padat tersebut ini kita bahan utamanya selain ekoenzim dia juga harus ada NaOH, karena sabun padat tersebut itu bahan utama memang dari NaOH seperti itu. Kemudian campuran minyak, karena di sini untuk sabun mandi di sini juga ada kandungan minyak zaitun yang kita pakai. Kemudian untuk sabun cuci piringnya di sini sabun cuci piringnya ini kita pakai ada MES, Bu. Jadi metil ester sulfonat, kemudian kita kombinasikan dengan ekoenzim. Kemudian untuk yang karbol yang ini, karbol ini kita ada gondorucum atau getah pinus seperti itu. Jadi bahan bakunya dari situ, kemudian kita kombinasikan tetap pakai ekoenzim karena di sini kita akan mengusung eco-friendly-nya dari sana dan biodegradable tentunya seperti itu agar mudah terurai. Oh gitu ya. Berarti memang ada 4 produk yang dihasilkan dari hasil produk turunan F2 ekoenzim ini dari lengkuas ya. Nah, ada dampaknya nggak nih setelah dipasarkan, kemudian dicoba sama masyarakat yang udah mencoba gitu? Ada nggak testimoni ataupun pendapat dari yang sudah make gitu? Ya, tentunya ada ya. Jadi izin saya sampaikan dari keempat produk yang saya hasilkan tersebut itu justru goalnya itu ada di karbol. Oh, karbol, oke. Jadi kalau misalnya di karbol masyarakat itu menyebutnya ini lebih mudah untuk dibersihkan seperti itu. Memang tidak langsung bisa begitu dituang, kemudian itu tidak langsung bisa mengkilat seperti itu, tapi didiamkan dulu kurang lebih ada 30 menit seperti itu. Setelah 30 menit itu akan sangat mudah, termasuk kerak-kerak itu akan sangat mudah untuk dibersihkan. Padahal itu nggak pakai bahan kimia ya? Enggak. Ya, murni memang ekoenzim gitu. Jadi udah ada pembelian berulang ya dari customer gitu. Ini udah masuk ke marketplace atau baru sebatas lokal kita antar ini apa namanya dari mulut ke mulut gitu ya? Gimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya saya dari mulut ke mulut dulu seperti itu. Kemudian saya buat story di WA seperti itu kan. Pokoknya setiap proses-proses pembelajaran itu biasanya saya buat story di WA. Nah, saya buat ternyata ada rekan juga yang berminat. Salah satunya itu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Kemudian coba chat saya, bisa nggak? Bilangnya Sir Erwin. Sir Erwin bisa nggak, Sir Erwin? Supaya dibuatkan akun ininya, akun Shopee-nya salah satunya seperti itu, biar nanti kita lebih murah juga untuk ongkir seperti itu. Kemudian saya buat, kemudian sebelumnya saya daftarkan dulu untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Berarti nah, di sini juga NIB sudah ya? tertera di sini. Nomor induk berusahanya juga sudah tertera seperti itu. Jadi legal untuk dijual belikan. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat juga itu ada di akun Shopee-nya Protufel seperti itu. Oh iya. Nanti bisa teman-teman sahabat inovasi di rumah bisa searching sendiri, nyari gitu ya, Protufel gitu. Berarti udah ada di marketplace ya. Oke. Ada hambatan nggak? Tentunya ada ya. Maksudnya besar nggak hambatannya selama dari mulai kita uji coba, terus studi literatur sampai akhirnya berhasil jadi produk ini? Ya, tentunya berbicara tentang hambatan ada seperti itu ya, terutama pada saat proses pembuatan ekoenzim sebagai bahan baku. Nah, kita kan harus tahu formula yang tepat itu berapa seperti itu. Jadi formulanya itu kan ada 1:3:10 seperti itu, dari 1 gula, kemudian 3 bahan organik dan 10-nya itu nanti air seperti itu. Nah, karakteristik airnya itu juga tidak sembarangan seperti itu. Jadi kalau bisa itu kita pakai air sumur seperti itu. Kemudian jangan sampai pakai yang air keran karena di situ sudah ada kandungan untuk mematikan mikrobanya. Seperti itu. Kemudian pada saat proses pembuatan produknya gitu, terutama di sabun padat ini tantangannya luar biasa kalau menurut saya. Karena di sabun padat ini harus ketemu yang disebut dengan istilah trace. Trace itu adalah proses pengadonan sampai mengental, tapi dia tidak terlalu kental seperti itu. Jadi proses trace itu yang akan kita pertahankan supaya menjadi bentuk sabun yang rigid. Salah satunya di sabun padat ini. Jadi dia minim busa ya. Kalau dia produk ekoenzim ini biasanya kan busanya sedikit gitu ya. Terutama untuk sabun cuci piring. Untuk sabun cuci piring gitu ya. Jadi kayak nggak nyuci gitu ya. Nah, harapan ke depan gimana nih Pak Erwin? Kira-kira terhadap
terhadap produknya, apa mau nambah produk baru ataupun ini kita kembangkan ke arah, kan udah ada NIB nih bisa expand gitu loh. Gimana Pak? Ya, harapan ke depan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi judul permasalahan juga pada inovasi saya, meningkatkan perekonomian kerakyatan seperti itu. Kemudian itu mewujudkan ekonomi yang madani juga, bukan kepada siswa saja tapi kepada masyarakat Sumatera Selatan. Kalau bisa saya akan mengadakan yang tertarik mungkin seperti ini setelah melihat podcast saya ini gitu kan. Jadi bisa bekerja sama, kemudian itu kita bisa saling sharing seperti itu. Khususnya adalah untuk menciptakan produk-produk yang sifatnya adalah eco-friendly seperti itu. Bersahabat dengan lingkungan sehingga akan lebih bijak. Jadi masyarakat Sumsel tersebut itu bukan hanya mampu menciptakan produk, tapi luarannya atau goalnya tersebut itu harus tahu salah satunya adalah yang bersifat eco-friendly dan biodegradable seperti itu. Jadi safe terhadap lingkungan, kemudian itu limbahnya juga akan mudah terurai. Baik, gitu, mungkin nambah lagi ya tempat marketplace-nya ya, bukan hanya satu tapi nambah lagi. Tapi bahan bakunya aman ya. Alhamdulillah bahan aman bagus gitu ya. Terus kalau untuk pembuatannya sendiri berapa lama tuh? Untuk proses pembuatannya tersebut itu yang paling lama sebenarnya di ekoenzim. Kita proses pembuatan bahan baku. Tapi saya siasati juga untuk proses pembuatan bahan bakunya, ekoenzimnya aja fermentasinya itu selama 3 bulan. Kemudian itu 1 bulan lagi kita fermentasi yang kedua untuk yang lengkuas. Jadi butuh 4 bulan. Kemudian itu makanya saya buat ketika untuk proses pembuatan F2 ekoenzim lengkuas tersebut itu saya buat langsung banyak gitu. Karena tidak ada setelah jadi nanti itu tidak ada masa expirednya. Nah itu keunggulannya seperti itu. Jadi bisa kita pakaikan berulang gitu. Jadi ini udah produksi banyak ya sekali sudah. Buat F2-nya ya. F2-nya sudah banyak. Jadi tinggal by order saja. Mau yang ini mau yang ini kita udah siap bahan bakunya. Iya. Berarti udah maksudnya tidak ada kendala di bahan baku gitu. Berarti sudah dalam satu kali produksi. Banyak nggak yang mengerjakannya? Ada tim apa cuma? Jadi timnya itu saya dan istri. Jadi berdua aja dan itu bisa sekaligus banyak ya memproduksinya. Nah terakhir nih pesan dan kesannya untuk sahabat inovasi di rumah, silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih. Yang jelas satu sampah itu 1000 masalah, tapi satu tindakan bijak tersebut itu dapat memberikan manfaat khususnya adalah bagi masyarakat Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya adalah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Profesor Dr. Abid Zajuli, SEMM. Kemudian itu kepada kepala sekolah saya juga ya, Bapak Ahmad Khoryani, SPD MT dari SMA Negeri 1 Talang Ubi beserta warga SMA Negeri 1 Talang Ubi. Kemudian tentunya kepada dosen pembimbing hebat saya, yang pertama adalah Dr. Marlina Umas Genisa, MSc. Kemudian itu kepada Dr. Sriwardani, MSI. Dan tentunya kepada tim hebat saya, yaitu istri saya juga, ya, dan orang-orang sekitar saya yang sudah sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya inovasi ini sehingga dapat disajikan dalam bentuk podcast tentunya seperti itu. Itu ucapan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Erwin atas kedatangannya. Ini membuka inspirasi ya bagi sahabat inovasi bahwa ya semuanya bisa dilakukan gitu dan asal sabar gitu, terus melakukan studi literatur untuk pengembangan sampai dapat formulanya yang paling penting gitu ya, karena kalau udah dapat formulanya udah tinggal jalan gitu. Mudah-mudahan harapan kedepannya tadi jalan lebih lancar dan mungkin kalau ada produk baru kita undang lagi untuk sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembuka peluang peningkatan ekonomi baik dari keluarganya Pak Erwin maupun masyarakat sekitar gitu ya, jadi inspirasi. Terima kasih sekali lagi Pak Erwin atas waktunya. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.